Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deper Setiawan dari Eksya 4 dan NIM 230413700155. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas aspek hukum, yaitu contoh kasus kepalitan PT. Contoh kepalitan PT Jiwasraya, PT Kobatin, dan lain-lain, dan buat analisis sesuai peraturan undang-undang. Berikut adalah contoh kasus kepalitan yang melibatkan perusahaan di Indonesia beserta analisis hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Contoh kasus pertama, kepalitan PT Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami masalah keuangan yang besar akibat salah kelola dana investasi. Jiwasraya gagal membayar kewajiban polis asuransi kepada nasabah dengan jumlah klaim mencapai triliunan rupiah. Masalah ini memunculkan dugaan korupsi dan kerugian negara, sehingga pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Jiwasraya melalui program restrukturisasi polis dan membentuk perusahaan baru bernama IFG Life. Analisis hukum 1. Kriteria kepalitan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU. Kepalitan dapat diajukan apabila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Dalam kasus Jiwasraya, meskipun perusahaan tidak menyatakan pailit secara resmi, kondisi gagal bayar mencerminkan kriteria kepalitan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Upaya restrukturisasi. Jiwasraya tidak diajukan pailit melalui pengadilan, tetapi pemerintah menggunakan langkah restrukturisasi untuk menyelamatkan aset dan mengalihkan kewajiban polis ke IFG Life. Langkah ini mencerminkan pendekatan non-litigasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. 3. Dugaan korupsi dan sanksi hukum. Terdapat aspek pidana terkait korupsi yang melibatkan pengelola Jiwasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berat. Contoh kasus 2, kepalitan PT Kobatin. Kasus PT Kobatin, perusahaan pertambangan timah di Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tahun 2006. Kepalitan ini diajukan oleh salah satu krediturnya karena PT Kobatin tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. 1. Dasar hukum pengajuan kepalitan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan kepalitan dapat diajukan oleh kreditur dengan bukti bahwa kreditur tidak membayar utang yang jatuh tempo. Dalam kasus ini, PT Kobatin tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga pengadilan menyatakan perusahaan tersebut pailit. 2. Pengelolaan aset pailit. Setelah putusan pailit, pengadilan menunjuk kurator untuk mengurus harta pailit PT Kobatin. Kurator bertugas menginventarisasi dan menjual aset untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan pasal 104 sampai 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 3. Dampak kepailitan. Seluruh aset PT Kobatin dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Perbandingan dan kesimpulan. Jiwasraya, pemerintahan memilih pendekatan restrukturisasi untuk mencegah kepalitan formal karena dampaknya yang signifikan terhadap
Penyelesaian masalah keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara utama: kepailitan formal di pengadilan atau restrukturisasi di luar pengadilan. Pemilihan cara bergantung pada dampak ekonomi, sosial, serta tujuan akhir penyelesaian sengketa.